Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Arafi, NPM 2120104051. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat Accurate Online CV INEM. Yang pertama-tama saya akan membuka Google Chrome. Setelah itu saya akan mencari fungsi pencarian Accurate Online. Kemudian kita masuk ke website Accurate Online. Kemudian kita login menggunakan akun Google. Lanjut, kemudian saya akan membuat database baru. Kita isi nama alias yaitu dengan nama CV INEM. Warna backgroundnya kita pilih, logo database juga. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita akan melanjutkan membuat database baru kita, yaitu dengan mengklik CV INEM. Kemudian untuk nama perusahaan kita ketik CV INEM. Kategori usahanya kita pilih produsen, bidang usahanya food and drink, teleponnya 021 633 0123, faksmilnya 021 633 0124, untuk emailnya admin@inem.id. Untuk tanggal mulai datanya yaitu 31 Desember tahun 2020. Periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember. Untuk jalannya jalan Kebun Hijau, nomor 45, kabupaten kotanya DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, negara Indonesia, kode posnya 14321. Kemudian kita bisa lanjut. Untuk fitur dasar perusahaan memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai, dan juga perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kemudian kita bisa lanjut pada menu penjualan. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Kita lanjut pada fitur pembelian. Perusahaan membuatkan PO ke pemasok. Lanjut pada menu persediaan. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi, merakit barang, dan perhitungan biaya persediaan yang digunakan FIFO. Kita lanjut. Dikarenakan CV INEM sudah mempunyai akun perkiraan, maka akun otomatis perkiraan kita nonaktifkan. Kemudian selesai. Kemudian ini kita bisa tutup. Untuk selanjutnya kita akan mengimpor data CV INEM. Yang pertama ada impor akun. Kita cari daftar akun, open, unggah, lanjutkan, jangan lupa lakukan update, lanjutkan. Hasil impor data 57 data berhasil diproses. Kemudian kita tutup. Untuk selanjutnya impor pemasok, kita klik daftar, kita cari daftar pemasok, kemudian open, unggah, lanjutkan, lakukan update, lanjutkan lagi.
Hasil impor data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Selanjutnya impor pelanggan. Kemudian kita cari daftar pelanggan. Daftar pelanggan, open, unggah, lanjutkan, lakukan update, lanjutkan lagi. Setelah itu kita tutup. Sebelum lanjut ke barang dan jasa, saya akan menambahkan akun perkiraan, yaitu ada di pengaturan, preferensi. Pada akun perkiraan, pada akun persediaan, kita tambahkan persediaan bahan penolong dan barang jadi. Begitupun yang di retur pembelian, barang jadi, retur pembelian, penolong dan barang jadi. Kemudian kita bisa simpan. Setelah itu kita impor barang dan jasa, klik daftar, impor barang, daftar barang, open, unggah, lanjutkan, jangan lupa lakukan update, lanjutkan. Hasil impor data, laporan data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Karena kita ingin menutup, kita harus mencentang tutup. Untuk selanjutnya kita disuruh menambahkan daftar aset, yaitu kita klik aset tetap, kategori aset. Yang pertama ada tanah, simpan, kemudian bangunan, simpan, peralatan, simpan, terakhir yaitu kendaraan, kemudian simpan. Kemudian kita bisa tutup. Untuk selanjutnya yaitu kita mengimpor data aset tetap. Dengan pilih aset tetap, klik aset tetap lagi, klik daftar hijau, pilih impor data, impor dari Excel, kita pilih daftar, kita cari daftar aset tetap, kemudian open, unggah, lanjutkan lagi. Empat data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Untuk selanjutnya kita akan berusaha ke menu proses akhir bulan, yaitu dengan perusahaan, proses akhir bulan, pilih bulannya Desember tahun 2020, mata uangnya rupiah. Selanjutnya kita bisa simpan. Untuk selanjutnya kita disuruh melihat neraca, yaitu bisa kita klik daftar laporan, keuangan, neraca indeks kontrol. Untuk periode tanggalnya 31 Desember 2020. Kemudian kita tampilkan. Untuk hasil dari neraca sendiri yaitu ada 858.110.750 rupiah. Kemudian kita bisa tutup. Selanjutnya langkah kedua yaitu persiapan manufaktur. Pertama-tama kita menginstal
manufaktur, yaitu ke pengaturan, accurate store, pilih accurate manufaktur, kemudian kita install aplikasi, install. Jika sudah, kita menu pengaturan, preferensi, manufaktur, tahapan proses kita aktifkan, pekerjaan dalam proses kita pilih yang persediaan dalam proses, selisih biaya produksi kita pilih selisih biaya produksi, rentang umurnya 7 hari, persentase penyelesaian barang 25%, rentang umurnya 2 hari. Untuk proses akhir bulan, jangan lupa kita centang alokasi biaya varians produksi, kemudian kita simpan. Kita bisa simpan. Setelah disimpan, kita bisa tutup accurate store-nya. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan alokasi biaya produksi. Kemudian pengaturan, preferensi, lakukan perkiraan. Dalam beban, kita tambahkan beban biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga overhead pabrik. Kemudian kita bisa simpan. Kita akan menambahkan barang baru. Caranya yaitu persediaan, barang dan jasa, kategorinya umum, barang jasanya 1000, untuk nama barangnya upah tenaga kerja, persediaannya biaya produksi, catatannya 4 orang kali 1 hari kali 8 jam kali RP 25.000. Kemudian lanjut ke menu akun. Untuk beban operasional lainnya kita ganti tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita simpan. Untuk yang kedua, yaitu kita bisa klik di umum, kategori umumnya. Kategorinya umum, kodenya 2000, barangnya overhead pabrik, jenis barangnya biaya produksi. Terus untuk akunnya, untuk beban lainnya kita ganti overhead pabrik. Kemudian kita bisa simpan. Kita tutup barang dan jasa. Selanjutnya kita menginput tahapan dengan cara klik manufaktur, kemudian tahapan produksi. Nama tahapannya yaitu yang pertama adonan mie, tahapan yang kedua yaitu packaging, kemudian simpan.
Kita tutup tahapan produksinya. Kemudian kita akan menambahkan standar biaya produksi. Caranya, menu manufaktur, standar biaya produksi. Setelah itu kita pilih mulai berlakunya tanggal 4 Januari tahun 2021. 4 Januari tahun 2021. Untuk nama barang pertama ada tepung terigu. Dengan harga normalnya 6.500. Kemudian lanjut. Untuk yang kedua minyak nabati. Dengan harga normalnya 14.000. Kemudian ada garam. Dengan harganya 12.000. Lanjut. Kemudian natrium polifosfat dengan harga standarnya 10.500. Kemudian pewarna makanan dengan harga standarnya 8.000. Kemasan mie harga standarnya Rp75. Kemudian ada kardus harga standarnya 1.200. Kemudian ada upah tenaga kerja harga standarnya 800.000. Terus ada overhead pabrik harga standarnya 200.000. Kemudian kita bisa simpan. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat formula produksi, yaitu dengan cara klik manufaktur, kita pilih formula produksi, kita cari produk utamanya indomie mie kering dengan kuantitinya 100. Untuk tahapan pertamanya yaitu adonan mie, tahapan keduanya packaging. Kemudian kita menambahkan bahan baku. Untuk produk yang pertama yaitu ada tepung terigu dengan kuantiti 800 kg dengan tahapan adonan mie, kita bisa simpan. Kemudian ada minyak nabati dengan kuantiti 100 liter dengan tahapan adonan mie. Kemudian ada garam dengan kuantitas 25 kg, tahapannya adonan mie. Selanjutnya ada natrium polifosfat, kuantitasnya 25 kg, tahapannya adonan mie. Selanjutnya itu ada pewarna makanan dengan kuantitas 15 kg dengan tahapan adonan mie. Terus lanjut
Selanjutnya ada kemasan mie kering dengan kuantiti 2400 bits dengan tahapan packaging. Selanjutnya kardus mie kering dengan tahapan dengan kuantiti 100. Tahapannya packaging. Lanjut, setelah itu kita menambahkan biaya. Untuk yang pertama itu biaya tenaga kerja langsung dengan kuantiti 1, kemudian ada overhead pabrik dengan kuantitinya 1 juga. Kita simpan. Jadi untuk total bahan baku yaitu 7.582.500 rupiah dengan biaya 1 juta rupiah, totalnya 8.582.500 rupiah. Kemudian kita bisa simpan. Kita tutup formula produksi. Untuk selanjutnya yaitu langkah ketiga. Untuk langkah ketiga yaitu pada tanggal 25 Januari untuk tahun 2021 membuat rencana produksi Inami mie kering sebanyak 100 dus selesai dalam 1 hari. Caranya kita ke menu manufaktur, rencana produksi, namanya Inami, kemudian Inami mie kering dengan kuantitas 100, tanggal mulanya 25 Januari 2021, tanggal selesainya 25 Januari 2021. Kemudian lanjut. Kemudian kita simpan. Kita tutup rencana produksi. Untuk selanjutnya itu tanggal 25 Januari 2021 membuat perintah kerja atas rencana produksi Inami mie kering. Caranya menu manufaktur, perintah kerja, rencana produksinya Inami mie kering, kuantitasnya 100, tanggalnya 25 Januari 2021. Setelah itu kita simpan. Kita bisa tutup perintah kerjanya. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 membuat tahapan proses mulai untuk tahap 1 adonan mie. Untuk caranya kita klik manufaktur, tahapan proses, tahap proses mulai, perintah kerjanya yaitu tahapan produksinya adonan mie. Untuk tanggalnya tanggal 25 Januari tahun 2021. Kemudian kita bisa simpan terlebih dahulu. Kemudian kita tutup. Untuk selanjutnya tanggal 25 Januari tahun 2021 membuat pengambilan bahan baku tahap 1 adonan mie, yaitu kita bisa manufaktur, pengambilan bahan baku, ambil barang, perintah kerjanya Inami, untuk tanggalnya 25 Januari 2021.
Oke. Barang dan jasanya kita pilih, klik ambil. Bahan tahapan, pilih yang adonan mie. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita bisa simpan. Untuk selanjutnya, membuat tahapan proses mulai untuk tahap 2, yaitu packaging. Kita bisa ke menu manufaktur, tahapan proses, mulai, ini mie kering, tahapan produksinya packaging, kuantitasnya 100, untuk tanggalnya 25 Januari 2021. Kemudian kita bisa simpan, kita bisa tutup lagi. Untuk selanjutnya yaitu membuat pengambilan bahan baku tahap 2 pada tanggal 25 Januari 2021, packaging. Bisa ke menu manufaktur, pengambilan bahan baku, ambil barang, ini mie, tanggalnya 25 Januari. Kemudian kita ambil bahan tahapan, kita pilih yang ada packaging. Kita checklist semua, kemudian lanjut. Kemudian kita bisa simpan. Kemudian pada tanggal 25 Januari tahun 2021, membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi. Tahap 1 adonan mie dan tahap 2 packaging. Kemudian kita bisa ke menu manufaktur, tahapan proses, kita pilih yang selesai. Perintah kerjanya ini mie. Tahapan produksinya kita pilih adonan mie. Tanggalnya kita pilih 25 Januari tahun 2021. Kemudian kita simpan. Kemudian kita selesai lagi. Yang kedua, tahapan ini mie, tahapannya packaging. Tanggalnya 25 Januari 2021. Kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya kita bisa tutup tahapan prosesnya. Untuk selanjutnya tanggal 25 Januari tahun 2021, membuat penyelesaian barang jadi indomie mie kering sebanyak 100 dus. Bisa ke menu manufaktur, penyelesaian barang jadi, perintah kerjanya ini mie kering, tanggalnya 25 Januari tahun 2021. Kemudian kita pilih indomie mie kering, kuantitinya 100. Kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya kita bisa lihat daftar laporan rincian jurnal, yaitu persediaan barang jadi dan dalam prosesnya seimbang. Kemudian kita bisa tutup. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi keempat. Kemudian kita ke menu persediaan barang dan jasa. Kita klik daftar indomie mie kering. Kita akan lihat mutasi barang tersebut. Mutasi, tanggal mulainya tinggal 31 Desember
tahun 2020. Kemudian sampai tanggal 31 Januari tahun 2021. Kemudian kita refresh. Kita bisa tutup. Selanjutnya ke langkah keempat, yaitu pada tanggal 27 Januari membuat faktur penjualan kepada Logi Sentosa atas transaksi penjualan secara tunai kredit dengan 100 dus Indomie mie kering dengan per dusnya 132.000, harga belum termasuk PPN. Kita bisa ke menu penjualan, faktur penjualan, pelanggannya Logi Sentosa, tanggalnya 27 Januari 2021. Pilih barang dan jasanya, Indomie mie kering dengan kuantitas 100 dus. Pastikan PPN-nya diganti yang 10%. Kemudian lanjut. Kemudian kita simpan. Untuk selanjutnya, tanggal 29 Januari 2021 membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000 melalui kas. Kita bisa ke menu kas dan bank, pembayaran. Kas dan banknya kita pilih kas, tanggalnya tanggal 29 Januari tahun 2021. Cari akun perkiraannya, biaya tenaga kerja langsung, nilainya 800.000. Lanjut dengan informasi pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Setelah itu kita bisa simpan. Kita tutup. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari tahun 2021 membuat pembayaran listrik atau biaya flat sebesar 180.000 melalui bank. Kita bisa pilih kas dan banknya, pilih bank, tanggal 29 Januari 2021. Dengan pilih akun perkiraan biaya flat pabrik dengan nilai 180.000. Kemudian lanjut dengan catatan pembayaran listrik. Kemudian kita bisa simpan. Kita bisa tutup menu pembayaran.
Untuk selanjutnya itu pada tanggal 29 Januari tahun 2021 membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit 40 dus Indomie mie kering dengan per dusnya 132.000, harga belum termasuk PPN. Kita bisa masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, daftar pelanggan Ibu Sumiati, tanggalnya tanggal 29 Januari. Terus pilih barang dan jasanya, Indomie mie kering. Kuantitasnya sebanyak 40 dus. Pastikan pajak tercentang, kemudian lanjut. Jangan lupa untuk PPN-nya diganti ke 10%. Kemudian lanjut. Kemudian kita bisa klik simpan. Kita bisa tutup. Untuk selanjutnya itu pada tanggal 29 Januari tahun 2021 membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari tahun 2021. Kita bisa klik ke manufaktur, ke alokasi biaya produksi. Kita klik yang bulan Januari tahun 2021, tanggalnya tanggal 29. Kemudian kita ambil, kita centang dua-duanya, kemudian lanjut. Kemudian kita ke rincian kerja, kita ambil, kita centang WO21, lanjut. Jika sudah, kita simpan. Kemudian kita tutup alokasi biaya produksi. Untuk selanjutnya pada tanggal 31 Januari tahun 2021 membuat proses akhir bulan Januari tahun 2021. Pastikan sudah centang produksi pada menu preferensi manufaktur. Kemudian kita cek terlebih dahulu pengaturan preferensi, kita cek menu manufaktur apakah sudah tercentang. Ternyata sudah. Kalau sudah, kita bisa tutup. Kemudian kita bisa buat proses akhir bulannya di menu perusahaan, proses akhir bulan. Kita pilih bulan Januari tahun 2021, mata uangnya rupiah, kita simpan. Kemudian kita bisa lihat jurnalnya, proses akhir bulan, yaitu dengan jumlah 0, yaitu seimbang. Kita bisa tutup. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 2021 membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai 5 dus Indomie mie kering dengan harga per dusnya 132.000 serta mendapat diskon faktur 2%. Pembayaran diterima di kas. Kita bisa di menu penjualan, faktur, pelanggan umum, tanggalnya 31 Januari tahun 2021, beli barang dan jasanya Indomie mie kering dengan kuantitasnya 5 dus. Jangan lupa pajak tercentang. Kemudian kita klik lanjut.
Jangan lupa diskonnya, tarif BPN nya kita rubah 10%. Lanjut, diskonnya yaitu 2%. Kita lanjut. Setelah itu kita bisa ke simpan. Kemudian jika ingin menerima pembayaran tersebut, kita bisa ke menu faktur penjualan, klik daftar, kita klik yang pelanggan umum, kita proses pembayaran. Untuk banknya kita pilih kas. Nilai pembayarannya jangan lupa kita refresh terlebih dahulu. Untuk tanggal pembayaran 31 Januari tahun 2021. Kemudian kita bisa ke informasi, kita klik, kita ketik pembayaran secara tunai, penjualan secara tunai. Kemudian kita bisa simpan, kita bisa tutup semua. Selanjutnya kita akan melihat neraca. Kita klik daftar laporan, keuangan, neraca indeks kontrol 31 Januari 2021, tampilkan. Kemudian inilah hasil dengan jumlah 865.992.605 rupiah. Dapat kita cetak, kita langsung tutup. Laporan laba ruginya, tanggalnya yaitu 31 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian tampilkan. Laba bersihnya yaitu 5.969.775 rupiah. Kemudian kita tutup. Sekian tutorial Accurate Online CV INEMI yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.